Pursuit of the Truth, bab 27-28. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gadis itu adalah Bailing. Dia ketakutan saat melihat tetua suku di atas altar dan anggota suku lainnya yang wajah mereka juga pucat pasi karena ketakutan. Bulan darah hanya muncul sekali setiap 3 tahun dan hanya muncul setelah semua salju mencair di gunung kegelapan. Saat itu akan ada cukup banyak binatang buas untuk dikorbankan agar kita dapat mencegah bencana, tapi sekarang, ia muncul terlalu cepat. Ini, Bailing menggigit bibirnya dan melihat sekelilingnya, tampak semakin takut. Adapun Suming, dia berada di dalam gua api, berkonsentrasi menciptakan dan memurnikan obat-obatan. Tubuhnya dipenuhi keringat saat dia mengamati kuali batu dengan saksama dan menyesuaikan suhu api sesuai keinginannya. Tak lama kemudian, terdengar ledakan teredam di dalam kuali. Suming tertawa getir dan menyeka keringat di dahinya. Dia tahu bahwa dia telah gagal sekali lagi. Roh gunung jauh lebih sulit dibuat dibandingkan dengan debu yang berhamburan. Suming menggelengkan kepalanya dan membuka kuali itu. Kepulan asap hijau dengan aroma pedas keluar dari dalamnya. Dia menghela napas. Tepat ketika dia hendak melanjutkan, dia tiba-tiba merasakan ki-nya mendidih di tubuhnya seolah-olah dia kehilangan kendali atasnya. Dia mengerutkan kening, terkejut. Dia melihat sekelilingnya untuk mencari tahu apa yang mungkin menyebabkan perubahan seperti itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Aneh sekali. Suming menggaruk kepalanya. Dia hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan upayanya untuk menciptakan roh gunung. Pada saat itu, di sisi lain gunung kegelapan, tempat suku gunung hitam berada, para anggota suku juga sedang memandang bulan. Namun, ekspresi mereka berbeda dari suku gunung kegelapan dan suku naga kegelapan. Tidak seperti dua suku lainnya, mata mereka dipenuhi rasa takut dan haus darah. Raungan keluar dari bibir mereka. Bukan hanya para berserker yang meraung. Bahkan anggota suku biasa pun melakukannya. Teriakan mereka secara bertahap menyatu dan berubah menjadi gelombang raungan raksasa. Di tengah kerumunan itu terdapat sebuah bukit kecil yang terbuat dari banyak batu merah. Di atas bukit kecil itu duduk seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah hitam. Mata lelaki tua itu dingin saat ia menatap bulan merah darah. Ada senyum kejam di bibirnya. Sejak zaman kuno, suku berserker api telah menjelajahi bumi. Suku ini memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Mereka mengendalikan semua api di langit dan bumi. Jika mereka marah, mereka bahkan dapat membakar langit hingga menjadi abu dan menjadi dewa sendiri. Nama mereka tersebar luas di seluruh negeri sehingga bahkan mereka yang bukan anggota suku berserker pun takut kepada mereka. Mereka dikenal sebagai salah satu dari 8 suku berserker besar. Kata lelaki tua kurus itu dengan suara serak, seolah-olah dia berbicara kepada semua orang di dunia. Namun karena suku itu ingin mencuri artefak dari surga, mereka dihukum oleh dewa berserker. Setelah 9 hari 9 malam, seluruh suku berserker api hancur kecuali para berserker. Mereka yang tidak memiliki tubuh berserker semuanya dibakar hidup-hidup dan jiwa mereka hancur berkeping-keping. Bahkan ketika bencana seperti itu menimpa suku berserker api, para berserker di dalam suku itu tidak mati. Mereka ingin memberontak melawan dewa berserker dan menjadi dewa sendiri. Dewa berserker menetapkan hukumannya. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatannya dan membawa kehancuran ke seluruh suku, tetua suku berserker api melawan dewa berserker. Pertempuran itu mengguncang langit. Tetua suku berserker api gugur dalam pertempuran, tetapi sebelum kematiannya, ia mengucapkan mantra terlarang yang membuat dewa berserker takut. Mantra itu memungkinkannya untuk memberikan keabadian kepada semua anggota suku berserker api yang belum mati. Rasa kagum terpancar di mata lelaki tua kurus itu. Ia mengangkat tangan kanannya dan seketika itu juga, kabut hitam menyelimuti tangannya yang keriput dan berubah menjadi wujud roh yang menakutkan. Tapi dia melakukan kesalahan. Dia mungkin telah mengizinkan semua berserker di suku berserker api untuk memperoleh keabadian, tetapi dewa berserker menggunakan kekuatan penciptaan dan membuat mereka semua kehilangan tubuh fisik mereka. Mereka menjadi sayap bulan darah. Sejak saat itu, mereka menjadi makhluk yang tidak lagi dapat melihat cahaya. Mereka kehilangan hati nurani dan menjadi sayap bulan yang haus akan darah.
Kebencian, amarah, dan kesedihan mereka telah berubah menjadi dendam mengerikan yang membuat bulan menjadi merah setiap 3 tahun sekali. Ketika bulan diwarnai darah, mereka akan kembali sekali lagi. Malam ini, aku, tetua Bitu dari suku Gunung Hitam akan membantumu. Pria tua kurus itu tertawa sinis dan menggigit lidahnya. Saat ia memuntahkan seteguk darah segar, batu-batu merah darah di bawah kakinya meledak dan melayang di udara. Tetua suku Gunung Kegelapan, Bitu, juga melayang di udara. Dia merentangkan tangannya, matanya dipenuhi kegilaan dan kegembiraan. Batu-batu merah itu mulai berputar cepat di udara dan membentuk sebuah gambar raksasa. Gambar itu berbentuk bulat dan terdapat bulan sabit di dalamnya. Seluruh gambar itu berwarna merah darah. Sayap bulan, bangun, bangkitlah dari tidur panjangmu dan muncullah. Bitu memuntahkan seteguk darah segar lagi yang seketika berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan gambar raksasa di langit. Suara gemuruh terdengar dari gambar itu dan tiba-tiba meledak. Gambar itu berubah menjadi gumpalan kabut merah besar yang menyebar di sekitarnya seperti gelombang bergulir. Pada saat itu, seluruh gunung kegelapan berguncang. Getaran itu terasa jelas seolah-olah tanah bergerak dan gunung-gunung bergetar. Getaran tersebut menyebabkan kegemparan di dalam suku Gunung Kegelapan dan suku Naga Kegelapan. Suming, yang berada di dalam gua di Gunung Api Hitam, juga merasakan getaran. Ekspresinya berubah. Dia bahkan mendengar raungan samar dari bagian dalam gua saat gunung itu berguncang. Dia membeku dan segera menghentikan semua aktivitasnya. Dia mundur beberapa langkah dan memanjat keluar melalui pintu keluar. Ketika dia keluar dari gua, dia hampir tersentak kaget. Tepat di depan matanya, ada bulan darah yang tergantung di langit. Bulan darah. Wajah Suming langsung pucat pasi. Pada saat itu, bau darah yang menyengat datang dari dalam gunung api hitam. Suming bahkan tidak ragu-ragu. Dia memahami konotasi bulan darah dan bahkan telah menghitung hari-hari sebelum kemunculannya. Namun, dia tidak menyangka itu akan muncul lebih awal. Ia segera berbalik dan merangkak kembali ke dalam gua. Ia tahu bahwa ia tidak akan menemukan tempat untuk bersembunyi begitu berada di luar. Tidak ada waktu baginya untuk kembali ke sukunya. Begitu kembali ke gua, ia segera mengeluarkan tanduknya dan dengan cepat menebas dinding di sampingnya. Seolah-olah ia dilanda kegilaan. Suara gemuruh di dalam gua semakin jelas dan bahkan ada tanda-tanda suara lain di tengah gemuruh itu. Mata Suming merah padam. Untungnya, dia sudah terbiasa dengan tempat itu dan tanduknya sangat tajam. Tak lama kemudian, dia membuat lubang kecil dan langsung merangkak masuk. Suming kemudian menutup pintu masuk lubang dengan batu-batu yang jatuh saat dia memotong dinding. Dia bahkan tidak mempermasalahkan panas yang dipancarkan lubang itu. Tepat saat dia merangkak masuk ke dalam lubang, semburan kabut merah keluar dari dalam gua. Setelah memenuhi seluruh gua, kabut itu keluar melalui terowongan dengan suara gemuruh. Suming mendengar suara itu dengan jelas. Di bawah cahaya bulan darah, 5 puncak gunung kegelapan tampak meletus seperti gunung berapi. Gemuruhnya mengguncang langit dan sejumlah besar kabut merah menyembur keluar dari puncak-puncak tersebut. Sepertinya kabut itu telah berada di dalam 5 puncak gunung kegelapan sejak awal waktu. Saat meletus dari pegunungan, kabut itu langsung menutupi langit. Kabut dari Gunung Naga Kegelapan merembes keluar dari gunung melalui celah-celahnya. Bahkan sebagian keluar dari tempat Suming mendapatkan air liur naga kegelapan. Jika Suming melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa tempat-tempat yang dihindari naga-naga gelap seperti wabah penyakit saat mereka mengejarnya selama bertahun-tahun, adalah tempat-tempat di mana kabut merah paling tebal. Gunung-gunung lainnya sama seperti Gunung Naga Kegelapan, terutama Gunung Api Hitam. Jumlah kabut yang keluar dari gunung itu sangat mengejutkan. Saat kabut menyebar di sekitar tempat itu, terdengar suara dengung. Ada suara kepakan banyak sayap bercampur dengan dengungan tersebut, menciptakan rapsodi kematian, yang menakutkan semua orang yang mendengarnya. Ia melihat bayangan merah muncul dari 5 puncak bersamaan dengan kabut. Terdengar juga raungan melengking yang menggema di langit. Bayangan merah itu adalah makhluk aneh yang masing-masing memiliki sepasang sayap dan mata merah. Ukurannya sebesar telapak tangan dan memiliki 6 anggota badan. Mereka juga memiliki wajah manusia yang dipenuhi kegilaan dan nafsu akan darah. Mereka adalah sayap bulan. Jumlah sayap bulan bertambah hingga mencapai setidaknya puluhan ribu.
Mereka menutupi langit hingga seluruhnya berwarna merah. Sambil berteriak, mereka bergegas menuju suku Gunung Hitam, suku Gunung Gelap, suku Naga Gelap, dan semua tempat di mana binatang buas tinggal di hutan. Mereka tidak memiliki hati nurani. Mereka hanya didorong oleh kebencian dan haus darah. Mereka hanya tahu cara membunuh dan meminum darah segar, terutama darah anggota suku Berserker. Hal itu semakin memperparah kegilaan mereka. Bahkan, terkadang mereka melewatkan pesta makan binatang buas dan langsung menyerang suku Berserker. Terjadi kegaduhan di dalam suku Gunung Kegelapan. Jeritan penuh teror menggema di udara. Wajah Chen Xin pucat pasi saat ia berpegangan erat pada Bai Ling yang berada di sampingnya. Wajah Bai Ling pun pucat. Lei Chen berdiri lebih jauh di depan, diliputi rasa jengkel. Dia ingin mencari Suming, tetapi dia tidak melihatnya di antara orang-orang di pemukiman itu. Saat dia dipenuhi kekhawatiran untuk temannya, dia semakin terkejut dengan pemandangan di langit. Para anggota suku biasa yang ketakutan dibungkam oleh para berserker di suku tersebut. Perlahan-lahan, semua orang di suku itu memusatkan pandangan mereka pada panggung kayu yang terbakar dan pada orang yang sedang menatap langit. Wajah tetua itu pucat pasi, tetapi mereka tidak dapat melihatnya karena kobaran api. Pupil matanya menyempit. Dia melihat kabut merah dan mendengar teriakan histeris dari kejauhan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukan hanya bulan darah muncul lebih awal, bahkan sayap bulan pun bertambah, terakhir kali jumlahnya hanya sekitar ribuan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak tanpa ragu-ragu. Anggota suku yang normal, bersembunyilah. Para berserker, keluarkan semua daging yang kita simpan. Belah mereka dan tunggu perintahku. Tubuh tetua itu sedikit bergetar. Dia menundukkan kepalanya. Dia memandang anggota sukunya dan menutup matanya. Hal yang sama juga terjadi di suku Naga Kegelapan. Begitu Bai Ling dan anggota suku lainnya mendengar perintah tetua, rasa takut di mata mereka semakin bertambah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi 9 tahun lalu. Ketika dia masih kecil, dia melihat teman bermainnya diculik oleh banyak sayap bulan di depan matanya. Dia menghilang ke dalam kabut sambil menangis dan menjerit. Setelah diseret ke Gunung Kegelapan, hanya kematian yang lambat dan menyakitkan yang menantinya. Bulan merah darah berubah menjadi bayangan samar di langit saat tertutup kabut. Namun, bayangan-bayangan yang melesat menembus kabut semakin mendekat. Sejumlah besar sayap bulan terpecah menjadi 3 kelompok dan melaju menuju 3 suku di dekat mereka. Di suku Gunung Kegelapan, tetua sedang menatap langit. Saat sayap bulan muncul, dia mengayunkan tongkat tulang di tangan kanannya. Sebuah danau api menyebar di bawahnya dan menutupi seluruh suku, tetapi danau api itu tidak membakar rumah-rumah. Tampaknya seperti ilusi yang mengelilingi suku tersebut. Lemparkan daging itu, geram tetua itu. Seketika itu juga, para berserker yang ketakutan di dalam pemukiman suku tersebut melemparkan makhluk berdarah itu ke langit. Tepat pada saat tetua suku Gunung Kegelapan menggeram, kabut merah menyebar dan menutupi bulan merah darah di langit. Sejumlah besar sayap bulan menjerit saat mereka datang dan melesat menembus kabut, menutupi langit di atas suku Gunung Kegelapan. Raungan yang menusuk telinga menenggelamkan semua suara di daratan. Itu adalah satu-satunya suara yang terdengar malam itu. Puluhan binatang buas yang berlumuran darah dilemparkan ke udara oleh anggota suku. Sebelum jatuh kembali ke tanah, mereka segera dikerumuni oleh sayap bulan yang berkumpul di atas mereka seperti awan berdarah. Di tengah jeritan, tubuh binatang buas itu sepenuhnya tertutupi oleh sayap bulan dan daging mereka ditusuk oleh gigi-gigi tajam. Mereka berubah menjadi bangkai kering dalam sekejap. Darah dan tubuh hidup mereka dilahap oleh sayap bulan. Yang tersisa hanyalah kulit dan tulang. Mereka jatuh ke tanah dan menggeliat tak berdaya sebelum akhirnya mati. Beberapa dari sekian banyak sayap bulan di langit bahkan mengabaikan binatang buas yang dilemparkan ke udara. Mereka langsung menerjang ke arah anggota suku. Mata mereka dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Sasaran mereka adalah para berserker di dalam suku tersebut. Jeritan, tangisan, dan raungan saling bertabrakan. Suara-suara itu bergema dengan pekikan yang dihasilkan oleh sayap bulan pada malam yang aneh itu. Danau api yang mengelilingi seluruh suku itu seperti penghalang yang kokoh. Hal itu menyebabkan sayap bulan yang mendekati suku tersebut mundur sambil berteriak. Tampaknya api, yang bahkan tidak mampu membakar rumah-rumah,
justru dapat menyebabkan kerusakan fatal bagi mereka. Lagi, tetua itu berdiri di dalam danau api dan memandang langit dengan serius. Seketika itu juga, lebih banyak anggota suku melemparkan lebih banyak binatang buas ke udara di tengah ketakutan mereka. Tampaknya mereka sedang memberi makan dan mempersembahkan kurban kepada sayap bulan yang gila di langit. Waktu berlalu, semua makhluk yang disimpan untuk musim dingin telah menjadi makanan bagi sayap bulan dan jatuh kembali ke tanah seperti mumi. Didorong oleh kegilaan yang disebabkan oleh nafsu mereka akan darah, mereka mulai menyelam ke bawah. Tampaknya itu adalah upaya untuk menerobos danau api dan turun ke suku untuk berpesta dengan darah para berserker. Tetua itu melambaikan tangan kanannya dan danau api berubah menjadi pusaran raksasa yang berputar cepat di langit. Dia melawan sayap bulan di langit sendirian. Pada saat yang sama, panah demi panah menembus danau api dan menembus langit dari suku untuk melawan sayap bulan. Bagi para sayap bulan yang pada dasarnya abadi, cedera semacam ini bukanlah apa-apa. Kepakan sayap dan jeritan melengking mereka membuat orang-orang di suku Gunung Kegelapan panik. Tak lama kemudian, beberapa anggota Wings of the Moon menerobos danau api dan terbang masuk ke wilayah suku, menyebabkan kekacauan di dalam suku Gunung Kegelapan. Hal yang sama juga terjadi di suku Naga Kegelapan. Namun, pemandangan aneh terjadi di suku Gunung Hitam. Semua anggota suku bersujud di tanah dan tetap diam. Di langit, tetua suku Gunung Hitam, Bitu, merentangkan tangannya lebar-lebar. Wajahnya tampak gila karena fanatisme saat ia menatap langit sambil melantunkan mantra. Sejumlah besar sayap bulan berputar-putar di sekelilingnya. Banyak juga dari mereka yang berada di tubuhnya. Taring mereka menancap ke dagingnya dan mereka menghisap darahnya. Namun Bitu tampaknya telah kehilangan semua rasa sakit. Dia tidak melawan, malah fanatisme gila di wajahnya semakin bertambah. Saat wajahnya semakin pucat karena kehilangan darah, nyanyian aneh itu menjadi semakin keras. Aku mengorbankan darahku untukmu, wahai suku berserker api kuno. Kau telah memperoleh keabadian dan telah berubah menjadi sayap bulan. Kau berpesta dengan darah berserker dan sekarang aku akan mengambil darah berserker api ke dalam pembuluh darahku. Dihe, Hongladong. Bitu meraung menghadap langit dan seketika itu juga, cahaya hitam yang menusuk menyembur dari tubuhnya. Saat cahaya hitam menyebar dari tubuhnya, sayap bulan di tubuhnya menjerit. Tubuh mereka mulai menyusut dan cahaya di mata mereka mulai redup. Setelah beberapa saat, mereka terlepas dari tubuh Bitu karena kehilangan semua tanda kehidupan. Hal itu membuat Wings of the Moon semakin heboh. Proses itu terulang kembali. Sejumlah besar darah dari sayap bulan diserap oleh Bitu. Tubuhnya mulai membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan aura Ki yang pekat menyembur dari tubuhnya. Saat mereka merasakan kehadiran Ki, bukan hanya para sayap bulan yang menjadi semakin panik, bahkan mereka yang pergi ke suku Gunung Kegelapan dan suku Naga Kegelapan pun mengubah arah dan terbang menuju suku Gunung Hitam. Tidak jauh dari suku Gunung Hitam, berdiri sosok seseorang yang seluruhnya terbungkus jubah hitam. Ia tampak mencolok di antara semua orang suku Gunung Hitam yang berbaring telentang di tanah. Jubah hitam yang dikenakannya juga bukan sesuatu yang bisa ditemukan di suku-suku kecil di sekitar daerah itu. Sambil berdiri di sana, ia menatap tetua suku Gunung Hitam di udara, bibirnya melengkung membentuk senyum gelap. Aku sudah memberimu petunjuk untuk menemukan batu bulan yang dibutuhkan untuk memanggil sayap bulan yang terbuat dari berserker api. Aku juga sudah mengajarimu cara memanggilnya. Aku sudah memberitahumu cara tercepat untuk sampai ke alam transendensi. Keberhasilanmu sekarang bergantung padamu. Dibandingkan dengan kekacauan di luar, Su Ming relatif aman. Dia menyingkirkan batu-batu yang menutupi lubang di gua dan melompat keluar. Ada beberapa bagian kulitnya yang melepuh karena panas. Bibirnya kering dan pecah-pecah sementara jantungnya berdebar kencang. Aku tak percaya ini salah satu tempat peristirahatan sayap bulan. Su Ming menatap tempat di mana sayap bulan muncul di dalam gua. Dia telah mendengar banyak legenda tentang sayap bulan sejak kecil dan tahu betapa menakutkannya mereka. Legenda tentang bagaimana mereka hampir abadi juga membuat Su Ming menyipitkan matanya karena takut. Setelah hening sejenak, dia merangkak keluar dari pintu masuk gua perlahan. Saat mendekati pintu keluar, dia dengan cepat menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling.
Pemandangan itu membuatnya terkejut. Langit tertutup kabut merah dan sejumlah besar sayap bulan berputar-putar di langit, suara raungan mereka bergema. Su Ming segera mundur ke dalam gua. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada suku itu, aku tidak bisa kembali sekarang. Jika aku pergi sekarang, sayap bulan pasti akan menemukanku. Su Ming mengerutkan kening. Dia merasa sangat gelisah dan khawatir tentang sukunya. Meskipun begitu, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk memecahkan masalah itu. Dia menatap tempat di dalam gua, tempat sayap bulan muncul. Perlahan, kilatan muncul di matanya. Jumlah Wings of the Moon jelas jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dari kelihatannya, bagian terdalam gua seharusnya kosong sekarang. Su Ming ragu sejenak sebelum melangkah maju perlahan. Setelah melewati tempat yang biasa ia gunakan untuk memadamkan api dan mengamati bagian gua yang lebih dalam, ia pun mengambil keputusan. Sebaiknya aku periksa saja apa yang ada di sana yang memungkinkan sayap bulan tinggal di sini begitu lama. Aku mungkin bisa menemukan rahasia mereka dan memberi tahu tetua. Itu mungkin bisa membantunya. Su Ming kemudian berlari menuju bagian gua yang lebih dalam yang belum pernah dia jelajahi sebelumnya. Aneh sekali. Gua itu biasanya panas. Bahkan ada kalanya Su Ming merasa seolah-olah ada gelombang panas yang menerjangnya. Namun, saat Su Ming masuk lebih dalam ke dalam gua, dia tidak lagi merasakan panas. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin yang berasal dari dalam gua. Saat Su Ming terus berjalan lebih dalam, terjadi keributan lain di antara ketiga suku di Gunung Kegelapan. Ratusan anggota sayap bulan telah menembus danau api yang melindungi suku Gunung Kegelapan. Mereka terjun ke arah anggota suku dan bertarung melawan para berserker. Mata Bai Ling menjadi dingin saat dia melindungi Chen Xin yang berdiri di belakangnya. Gelombang dingin menyebar dari tangan kanannya, membentuk es tajam di sekitar mereka. Ada banyak luka di tubuhnya dan darah mengalir deras dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan fokus pada satu titik yang jauh. Dia meraih busur di punggungnya dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Saat Bai Ling mengambil busur, niat membunuh yang kuat muncul. Dia menarik busur dengan tangan kirinya dan ujung busur itu berkilauan. Seketika, salju di sekitar mereka berkumpul di ujung busur dan dia menembakkan panah es ke arah yang dia lihat. Di kejauhan, Lei Chen diliputi nafsu haus darah. Ada banyak sayap bulan di tubuhnya, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia tampak seperti dirasuki kegilaan saat dia meraih salah satu sayap itu dan mencoba menggigitnya. Kau ingin menghisap darahku? Baiklah, aku akan menghisap darahmu juga. Tepat ketika dia hendak menggigit sayap bulan yang ada di genggamannya, dia menyadari ada puluhan lagi yang terbang ke arahnya. Dengan levelnya saat ini, tidak mungkin dia bisa melawan begitu banyak dari mereka. Namun pada saat itu, embusan udara dingin menerjang ke arahnya. Saat angin dingin muncul, sebuah panah yang terbuat dari salju dan es meledak di atas Lei Chen dengan suara keras. Ledakan itu menyebabkan semua sayap bulan di atas Lei Chen jatuh, menyelamatkannya dalam proses tersebut. Lei Chen terkejut, dia berbalik dan menatap Bai Ling, yang dengan tenang meletakkan busurnya. Ekspresi yang tak terlukiskan muncul di mata Lei Chen. Energi ki dari pemimpin suku Gunung Kegelapan mengalir dari tubuhnya seperti gelombang. Di tangannya terdapat tombak perak panjang. Setiap kali dia melemparkan tombak itu, teriakan akan bergema di seluruh langit saat banyak gelombang ki menghantam udara, menyebabkan sayap bulan terbentang. Meskipun begitu, jumlah anggota Wings of the Moon yang menyerbu terlalu banyak. Beberapa anggota suku biasa bahkan hampir ditangkap oleh sebagian dari mereka. Saat itu, tetua bertindak. Dia mengayunkan tongkat tulang di tangannya dan seluruh suku gemetar. Sebuah ilusi patung raksasa dewa berserker terbentuk di udara. Mata patung itu dipenuhi kekejaman seolah-olah hidup. Naga di tangannya bahkan mengangkat kepalanya dan meraung. Kemudian ia terbang ke langit dan menyapu sekitarnya. Seiring waktu berlalu, malam bulan merah darah perlahan berlalu, tetapi pertempuran di dalam suku menjadi semakin sengit. Beberapa anggota Wings of the Moon menangkap beberapa anggota suku berserker hidup-hidup alih-alih menghisap darah mereka menjelang akhir pertempuran. Mereka bermaksud membawa anggota-anggota tersebut kembali ke sarang mereka dan menghisap darah mereka. Saat cahaya mulai menerangi langit, sebuah jeritan melengking memecah keheningan dari suku naga kegelapan. Di antara banyak sayap bulan, terdapat sesosok putih.
Wajahnya yang cantik pucat dan dipenuhi keputusasaan saat ia ditangkap bersama anggota sukunya yang lain oleh sayap bulan. Mereka terbang kembali menuju gunung kegelapan. Di belakang mereka, seorang wanita tua yang mengenakan kain karung mengejar mereka dengan putus asa. Saat teriakan ketakutan mereka terus terdengar menjauh dari suku naga kegelapan, mata wanita tua itu memerah dan segera dipenuhi keputusasaan. Dia berbalik dan menyerah dalam pengejaran. Dia memilih untuk kembali dan membela sukunya. Saat orang yang mengenakan pakaian putih melihat ini, air mata mengalir dari matanya. Saat air matanya jatuh, air mata itu menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Saat siang tiba dan bulan merah darah menghilang, puluhan ribu sayap bulan mengeluarkan teriakan keras dan terbang kembali menuju gunung kegelapan dari segala arah. Beberapa dari mereka membawa gadis berbaju putih dan anggota sukunya yang lain menuju gunung api hitam. Mereka masuk melalui celah-celah.